apa kabar buat semuanya? Ketemu lagi dengan Erlina Fauziah Channel. Kali ini kita bakal mengupas tentang tips cara belajar agar cepat berhasil. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, berikan like, komen, dan subscribe. Baik, kita akan kupas. Yang pertama, harus memahami gaya belajar yang disukai. Kita harus mengetahui gaya belajar kita maupun orang lain. Dan ini akan mempermudah menyerap informasi secara maksimal. Begitupun kepada siswa, ada gaya belajar yang membuat mereka nyaman, paham, dan mudah. Dan tugas guru adalah memaksimalkan gaya belajar siswa yang paling menonjol dan sekaligus memperkenalkan gaya belajar lainnya. Ya, ada beberapa gaya belajar yang kita kenal ya. Pertama secara visual, secara auditorial, secara kinestetik, dan secara verbal. Gaya belajar secara visual lebih mengandalkan penglihatan di dalam belajarnya. Sedangkan auditorial, gaya belajar yang lebih mengandalkan pendengaran di dalam proses pembelajarannya. Untuk gaya belajar kinestetik, gaya belajar ini dengan cara bergerak, bekerja sama, dan menyentuh. Ya, gaya belajar verbal, gaya belajar yang sangat banyak membaca dan berbicara. Yang kedua, kita mencari tempat belajar yang nyaman. Mencari tempat belajar yang nyaman selain membuat tubuh dan pikiran lebih rileks, pada dasarnya belajar di tempat yang nyaman bermanfaat untuk mencegah stres dan akan memudahkanmu mempelajari materi pelajaran yang sulit. Ada beberapa tempat yang nyaman seperti di kafe, perpustakaan, toko buku, kedai kopi, restoran, taman, dan kamar belajar sendiri. Yang ketiga, mencari info belajar dari media lain. Tahu dong, di zaman era komunikasi yang semakin canggih ini, banyak media yang bisa kita ambil sumber-sumber pembelajarannya. Dari media-media tersebut, kamu bisa memilih yang cocok dengan keinginanmu. Dengan banyaknya media yang ada akan memudahkan keinginanmu di dalam proses belajar. Yang keempat, membuat perencanaan belajar secara kontinu dan berkesinambungan. Belajar secara kontinu dan berkesinambungan akan membuat kita lebih baik, lebih rileks karena berkurangnya beban yang dirasakan. Cobalah membuat waktu belajar yang tepat dan materi yang cukup dan tidak perlu banyak. Dengan belajar secara kontinu, maka pelajaran yang kita dapatkan akan mudah diserap oleh otak. Yang kelima, membuat catatan pelajaran yang penting. Membuat sebuah catatan kecil yang penting akan memudahkan kita di dalam belajar, meringkas, dan memahami isi pelajaran tersebut. Catatan kecil sangatlah bermakna, begitu besar, merangsang belajar dan meningkatkan daya ingat kita di dalam kita melaksanakan pembelajaran. Enam, fokuslah membaca dan memahami. Pada dasarnya, ketika kita membaca, yang dicari itu adalah informasi fokusnya. Karena dengan membaca akan ditemukan ide pokok secara cepat dan memahami isi bacaan dalam waktu yang singkat. 7. Buatlah latihan. Mengerjakan latihan soal akan menjadi salah satu metode pembelajaran yang baik
untuk siswa. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa akan mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam memahami pelajaran yang telah diberikan. Delapan, biarlah materi sedikit tapi secara rutin. Menurut para ahli bahwa belajar sedikit dan fokus adalah lebih penting dalam memaksimalkan otakmu. Karena setiap saat kita akan mengulang materi, maka otak akan mengingat kembali materi tersebut. 9. Manfaatkan sarana yang ada. Sarana dan prasarana belajar adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan belajar itu sendiri. Sarana belajar seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, kolam renang, laptop, perpustakaan, buku, dan lain-lain. Yang ke-10, berdoa kepada Allah. Sebagai makhluk yang beragama, mesti kita ingat bahwa yang menentukan segalanya adalah Allah. Untuk itu, alangkah baiknya memulai suatu pekerjaan apapun yang akan kita lakukan, kita harus berdoa selalu kepada Allah agar Allah pun mengingat kita. Apa yang akan menjadi cita-cita kita bisa tercapai dengan mudah.